tahapan yang perlu dijalani ketika seorang akan bertemu atau musyahadah bahasanya, musyahadah kepada Allah SWT. Di antaranya adalah golek kayu gum susu angin, yang kedua golek gali kangkung, dan yang ketiga golek tapai kuda melayang, dan yang keempat ketemu dewa ruci. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, saya sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini kita semua diberikan kenikmatan, kesehatan yang tiada tara. Yang kedua, salat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kita semua sangat mengharapkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Malam hari ini, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari sedulur semuanya, terlebih dahulu saya sampaikan sanad ilmu itu memang penting. Jadi saya berguru hakikat itu dari Habib Suhud. Beliau berguru kepada abahnya sendiri, yaitu Said Umar bin Ibrahim, dan Said Umar Ibrahim berguru kepada Said abahnya sendiri, Said Ibrahim. Dan alhamdulillah saya waktu itu pada tahun 2000-an masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Habib Suhud, yang mana beliau adalah Habib dari marga Al-Basyaiban, dari keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan alhamdulillah juga selama 3 tahun sebelum beliau pulang, sahabat Allah SWT sempat berguru pada beliau, dan diantaranya adalah yang diberikan kepada santri-santrinya termasuk saya, yaitu diantaranya adalah ajaran akhlakul karimah. Jadi walaupun toh banyak santri, tapi yang diberikan kepada saya ini akhlakul karimah. Dan diantaranya juga, selain saya berguru hakikat pada Suhud, saya juga berguru fikih dari panjenenganipun Kiai Mamun Abdul Aziz. Beliau berguru kepada guru beliau, yaitu Syekh Abdullah Al-Lahji dan juga Syekh Yasin Al-Badan dan Syekh Maliki Al-Maki. Saya berguru kitabnya dari beliau. Dengan Al-Qurannya saya berguru kepada Abah Hajar Mahmud Gandon. Beliau berguru kepada Yahya Arwani Kudus dan juga kepada Buya Umar Semarang. Jadi insya Allah sanad keilmuannya bisa dikatakan sahih insya Allah. Nah, di antaranya para rekan-rekan sedulur sing sami nyuwun tentang apa yang telah dibicarakan pada saya, di antaranya adalah ilmu sujud. Sementara kalau menurut prinsip saya sih, menurut prinsip pulau sujud itu, keilmuan seperti itu banyak sih. Dalam ajaran Jawa ada yang mengatakan, ada yang juga ajaran Manunggaling Kawula Gusti, ada yang Sastro Jendro, dan juga kalau beliau dulu waktu saya belajar dengan beliau, bahwa beliau belajar ini dari Pak Karno. Jadi beliau diajari oleh Pak Karno, dan Pak Karno itu ajarannya sama juga dengan Kanjeng Raden Mas Sosro Kartono. Beliau adalah kakak dari Raden Ajeng Kartini. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, baik itu dari Bapak Sosro Kartono, ya Habib Suhud, ataupun dari Pak Karno,
kalau kita melihat lebih jauh lagi dari Raden Ngabironggo Warsito dengan ajarannya kodok ngembelangi atau baito ngemot segoro. Sementara kalau Raden Mas Sosrokartono itu kan dengan ajarannya sekti tanpa aji, hidaya tanpa montro. Nah, yang sekarang ada juga itu Kidung Wahyu Kolosebo. Yang mana di antara kidungnya itu ada yang kata-katanya yang mengupas itu tepuh utuh tan kena ing paneluh. Ampuh sepuh utuh tan kena ing paneluh. Nah, itu sebetulnya sama saja. Jadi ajaran ini pada prinsipnya untuk mengenal Allah, dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, dalam versi Jawa itu juga ada 4 tahapan yang perlu dijalani ketika seorang akan bertemu atau musyahadah bahasanya, musyahadah kepada Allah SWT. Di antaranya adalah goleki kayu gung susu angin, yang kedua goleki gali kangkung, dan yang ketiga golek tapai kuto melayang, dan yang keempat ketemu Dewa Ruci. Nah, untuk yang lebih awal lagi ini ya sekarang itu ada kerohaniahan atau Sabto Dharma. Itu menurut prinsip saya itu bukan suatu agama bahkan, tapi itu ada suatu pengetahuan. Karena sebelumnya kalau kita melihat sejarah, Sabto Dharma itu lahir pada tahun 1948. Sementara Pak Karno itu sudah melakukan itu sejak dulu. Jadi beliau itu senang bertapa, senang bersemedi, dan diantaranya santrinya adalah Habib Suhud. Habib Suhud itu dulunya adalah ajudannya Pak Karno. Terus ajaran itu diberikan kepada saya, dan ini saya berikan kepada sedulur kabeh. Semoga saja bermanfaat, amin Allahumma amin. Jadi prinsipnya ajaran itu sama sejak dari nenek moyang kita orang Jawa dulu sebenarnya kan bertapa. Ya, bertapa itu apa? Bertapa itu kalau dalam sejarah pewayangan itu kan manunggalke cipta rasa lan karsa, nutup babahan bawa songo. Maka ketika cipta rasa dan karsa itu manunggal jadi satu, itu kalau sekarang kita kenal dengan manunggaling kawula Gusti, jadi padha wae. Cipta itu angen-angen, karsa itu ya kehendak yang ada di hati, dan rasa ya rasa. Jadi ketika itu sudah satu, kumpul dalam satu, sehingga bisa menutup babakan hawa songo, sehingga kita dalam masa-masa ning tadi itu di antara di alam di antara sadar dan tidak, nah, kita berada di suatu tempat yang mana tempat itu kita nggak pernah tahu. Itu yang mengantarkan ini, menurut prinsip saya Allah SWT. Tapi kita tidak bahas masalah itu tentang itu yang lebih dalam. Daripada prinsipnya ajaran itu adalah ajaran untuk bisa musyahadah pada Allah SWT. Nah, ajaran sujud itu juga itu ketika waktu itu saya diminta oleh rekan-rekan anak-anak untuk membacakan kitab hikam. Nah, kitab hikam itu saya enggak punya kitabnya, terus saya suruh membelikan kitabnya dan saya baca sama teman-teman. Itu alhamdulillah 2 tahun selesai, dan saya sangat terkejut ketika pada Sohifah 90-an, pada halaman 90 itu saya menemukan musyahadahnya Imam Abu Yazid Al-Bustami yang diceritakan oleh santrinya, yaitu Syekh Yahya bin Mu'ad. Yang mana musyahadahnya itu sama persis dengan ajaran yang diajarkan oleh Habib Suhud rahimahullah ta'ala. Nah, sejak itu saya yakin bahwa ajaran itu insya Allah ajaran yang benar. Jadi ketika dalam konsep Jawa ada fase yang pertama, tahap yang pertama adalah mencari kayu gung sesuai angin, itu hanya istilah saja. Kalau saya memaknai ya, kayu itu kan hayun.
Kayu itu hayun. Kalau dalam cerita itu kan ketika Sunan Geseng diundang ke Sunan Kalijogo untuk membacakan ya hayu ya koyumu, itu kan jadinya kan ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya ya kayumu. Jadi kayu itu kayu 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 gung susu angin itu kayu kayu itu kan hayun, dalam arti hidup. Hayun menghidupkan hati. Hayun itu menghidupkan hati. Hayu gung susu angin, gung itu mengagungkan, dalam arti ketika hati ini hidup untuk zikir kepada Allah, maka hati ini hidup. Maka dalam falsafah orang-orang tasawuf, jadi sebenarnya manusia itu semuanya mautun, semuanya mati kecuali mereka yang mempunyai hati yang hidup. Maka ketika hatinya hidup, maka dia hidup. Maka ketika hatinya tidak ingat pada Allah, ya seperti kal maut, kal mayit, seperti orang yang mati. Jadi keberadaannya tidak ada, keberadaannya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga orang yang sholat itu. Orang yang sholat ketika hatinya mati, maka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadisnya, innallaha yang duru ilal musolli malam yaltafit. Allah itu senantiasa melihat pada orang yang sholat ketika hatinya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati itu tidak ingat kepada Allah, maka Allah pun tidak melihat pada orang yang sholat. Ini kan bahasa-bahasa tasawuf. Tapi sepenting kata Gus Buhai, sepenting kita ini sholat sujud. Mau ingat atau enggak ingat, lu HP ora eling tapi sudah timbangane ora eling ora sholat, terus ora eling ya ora. Lebih baik sholat tapi enggak eling. Kalau lebih eling terus sholat. Nah, ini di antara beberapa pilihan. Ya mungkin ini cara, jadi orang-orang itu kan ada yang makomnya syariat, ada makomnya thariqah, ada yang makomnya hakikat dan ma'rifat. Nah kita ini orang-orang syariat, ya kita pegang syariat saja, pegang syariat mawon. Tapi setidaknya kita mencari, golei, bisanya kita ini bisa kita diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang mulia, baik di dunianya bahkan nanti kelak di akhirat nanti. Nah itu caranya kita mencari jati diri. Mencari jati diri itu banyak sekali orang-orang murid bahasa Imam Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya kan ada kata murid, salik, dan juga majdub atau jazab. Jadi versinya Ibn Athaillah itu kalau murid belum tentu murad, kalau salik belum tentu masluk, kalau jazab belum tentu majdub. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu ya kita belum tahu persis. Cuman dalam segi istilah, kalau murid itu kita ketika kita berhendak untuk mencari jati diri, tapi kadang-kadang kehendak itu masih dibawa oleh nafsu, sehingga pada pertengahan jalan akhirnya dia bosan atau patah semangat dan sebagainya, sehingga dia tidak melanjutkan dari suluknya. Namanya murid, hanya berkehendak saja. Tapi kalau murad yang dikehendaki Allah, seperti orang yang ditarik. Jadi keberadaannya orang itu, keberadaan hamba itu ketika dia mau mencari jati diri, seakan-akan ada sesuatu yang kuat untuk menarik, untuk menemukan jati dirinya. Nah ini bisa digolongkan golongan murad tadi. Ya, ketika sudah murad, tadi yang sudah saya sampaikan dalam ngaji, ketika kita suluk, kalau kita murid toh, kita tidak akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Tapi ketika sudah suluk, sudah salik, maka akan mendapatkan petunjuk. Seperti tadi yang saya gambarkan dalam ngaji hikam tadi. Nah, itu yang kedua antara salik dan masluk. Kalau salik itu kita berkehendak sudah jalan sendiri, pokoknya saya mencari jati diri. Tapi di tengah jalannya kan banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji kita. Bagaimana keyakinan kita,
bagaimana tekad kita dengan niat kita itu benar-benar kuat apa enggak, maka Allah menguji. Tidak semudah itu untuk mencari jati diri. Maka ketika ujian itu diberikan oleh Allah kepada hamba yang sudah salik, kalau dia mampu dan mampu melewatinya, maka Allah mudahkan jalannya. Nah, ketika Allah memudahkan jalannya untuk salik tadi, itu digolongkan menjadi golongan hamba Allah yang makhluk, dijalankan. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu kan kata-katanya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulah. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asra bi 'abdihi, tapi tidak dijalankan, tapi dijalankan oleh Allah SWT. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Andai kata itu tidak dijalankan oleh Allah, yang mana jauhnya antara Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu berapa mil, kok semalam sudah sampai, bahkan ke Sidratul Muntaha. Ini suatu tidak mungkin kalau tidak Allah jalankan. Maka dalam hal ini ketika sudah suluk, maka salik kalau sudah menjadi levelnya makhluk dijalankan oleh Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun muyassarun lima khuliqalah. Jadi sesuatu itu kalau Allah sudah menghendaki, maka akan dimudahkan jalannya untuk sampai kepada tujuannya yang dikehendaki oleh Allah dan juga dikehendaki oleh hamba-hamba Allah. Maka dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di masa perjalanannya tadi, ketika suluknya tadi dengan berbagai macam ujian, berbagai macam hambatan, dan juga karena rindunya sama Allah sehingga dia lupa pada dirinya. Lupa ini tidak hanya dibuat-buat, kalau dibuat-buat namanya jazab. Tapi kalau memang itu dari Allah namanya itu. Sehingga dia lupa segalanya. Seperti mereka orang-orang yang kumul. Kalau kita melihat mereka ya di jalan-jalan kayak orang gila dan sebagainya, mestinya dia itu bukan orang gila. Sebenarnya yang banyak sekali dalam hikayah aulia seperti Habib siapa yang baru meninggal itu, yang panjang itu nama Habib siapa, itu juga sama. Nah itu namanya majdzub. Banyak sekali para wali Allah yang majdzub, yang dimasukkan ke dalam golongannya wali-wali yang umul atau wali mulamatiyah. Wali mulamatiyah itu wali yang banyak orang yang menyangka itu orang gila. Jadi malam itu celah, banyak dicela orang. Memang dia memang seperti itu. Jadi dia ingin orang mencela mereka biar kewalinya tidak diketahui oleh orang awam. Banyak yang mencela. Jadi dari segi aspek pakaiannya dan sebagainya sudah tidak menampakkan sama sekali orang yang alim sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ini didahulukan menjadi wali mulamatiyah. Itu diantaranya beberapa fase tadinya. Jadi kita kembali lagi ke mencari gung sesuai angin tadi, ya. Kayu gung hayun gung sesuai angin. Sesuai angin itu kan putaran angin, pusara angin. Nah, pusara angin itu gimana itu? Kalau di alam semesta kita nggak pernah tahu, karena setiap musim angin tetap berpindah-pindah. Angin itu kan berbeda, tapi yang dimaksud di sini sesuai angin itu adalah napas nufus kita sendiri. Napas nufus yang diisi dengan zikir Allah, zikrullah, ya, sehingga hati ini menjadi hidup. Maka itu dalam tingkatan yang pertama dari orang Jawa dikatakan mencari kayugung sesuai angin atau zikir sirri, zikir kolbi. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dua hal yang perlu kita pelajari. Ada mujahadah zahirah dan mujahadah batinah. Mujahadah zahirah itu ya kita melaksanakan sesuatu amal-amal yang baik, amal yang soleh atau sholat dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sholat hajat, sholat tahajud dilakukan pada malam hari dan sebagainya dengan sunah-sunahnya. Dengan upaya itu kita berharap bisa dekat dengan Allah SWT. Sedangkan yang mujahadah batinah
Tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara kita membersihkan hati ini dari sifat tercela. Yang ini lebih berat lagi daripada mujahadah zuhirah. Maka ketika kita sudah berupaya, sudah salik untuk menyucikan hati dari membersihkan hati dari sesuatu yang tercela, itu sudah dinamakan, dikategorikan menjadi mujahadah yang pahalanya sama dengan mujahadah, bahkan lebih besar lagi daripada mujahadah zuhirah. Nah ini tadi yang fase pertama mencari kaikum sesuai angin. Nah, setelah mencari kaikum sesuai angin tadi itu sudah bisa zikir nafas nufus. Karena nafas itu ada 4, nafas, tanafas, anfas, nufus. Nafas itu ketika angin masuk, dengan nyorot angin gitu, ini namanya nafas. Angin yang sudah masuk nggak keluar namanya tanafas. Anfas itu angin sudah ada di pusar, atau dalam bahasa Cina ya ci. Nah, terus nufus angin yang keluar. Nah, nafas nufus ini diisi dengan zikrullah. Ada yang Yahu, ada yang Allahu, ada yang Hu, Allah. Nah ini tergantung dari sanad gurunya masing-masing. Semuanya baik, karena ini jalan untuk menuju mengingatkan hati ini agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pakai Allahu ya baik, yang pakai Hu Allah ya baik, gak ada yang jelek. Seperti zikir, apalagi diisi dengan sholawat, karena sholawat itu salah satu jalan yang tidak membahayakan. Di akhir zaman ini, kata Abagus Sekumpul, bahwa di zaman ini jalan yang paling mudah dengan tidak mendapat risiko yang paling banyak adalah membaca sholawat. Karena apa? Karena kita ini kalau kita mengandalkan ibadah kita, amaliyah yang baik kita, kayaknya enggak cukup. Yang cukup apa? Ini sholawat. Sahabatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cara mujahadah batinah tadi. Nah, setelah mujahadah batinah tadi sudah kita lakukan, menjadikan suluk kita sudah bisa melakukan atau mendapatkan kaikum sesuai angin. Setelah itu menginjak taraf yang kedua, yaitu galih kangkung. Galih kangkung itu apa sih? Nah, kangkung apa ono galih? Enggak, ono ya, bukan nonton, enggak ada. Yang ada ros atau nabong ono sengarane suruh temu rose, ono sing nganggo sanepa suruh temu rose. Suruh niku disuruh menemukan rasa. Mula darane suruh temu rose. Kon golek suruh temu rose kuwi kon golek rasamu dhewe. Nah, dalam ini atau mencari galih kangkung. Kangkung gak ono galihe, anane rasa. Maksudnya galih ini kenapa galilah? Ini sama kalih suruh. Kon goleki rasane, kon nemokke rasane. Galih kangkung nggih ngoten. Galilah rasamu yang menyelimuti sekujur tubuhmu. Rasanya itu saya pun saking jempol sikil munggah lewat belakang ulo-ulo terus munggah sampai mriki terus mangke nutup bawana wasa, nutup mripat sing maune niku melek ngitane menteleng. Akhirnya ketekanan rasanya akhirnya pun merem karena apa? Bukan karena kemauan, tapi karena beratnya rasa sing badhe mudhun niku ten mripat, akhirnya mripat niku gelem merem. Semakin mudhun maneh ten irung kalih. Nah, lilip sing napase mune rada kasar malih halus. Terus ngosan gitu. Saat sampun enten irung lajeng mudhun meneh wonten ing lesan mangke mubeng memberi enten kuping, sing mene kupinge krungu saiki rada kaya numpak mobil kae. Mau numpak mobil niku nek kesuwen rada budheg ra. So, kupinge rada budheg. Dadi mangke mudhun malih dan hati mangke ambil dan dodo susu kanan susu kiri terus neng pusar atau mayang koro lajeng ten dalar ngarep ten mburi mangke munggah malih. Nah, mandeke rasa niku wonten ing ubun-ubun. Jadi golongan niku jane ora 9, tapi 10 tinutup. Wali niku jane nggih mboten 9, tapi wonten 10. 10 sinten ganepe Syekh Siti jenar sing ora ketok.
semuanya akan nampak. Berdiri Sunan Ampel, Sunan Bonang, punya Prado, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Malik Ibrahim yang tidak ada namanya itu nama apa Wakop atau nama keagungan itu kan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terus Sunan Gunung Jati Cirebon, Sunan Kalijogo termasuk niku. Jadi yang sing ping 10 niku Syekh Siti Jenar. Walaupun tidak banyak orang menziarahi, tapi memang itu keberadaannya ada. Siti Jenar itu. Mula bolongan sing ora ketok niku ubun-ubun. Punya bolongan kan ana 9 niki. Mripat loro seneng kene wae ana 7. Bolongan irung loro, mripat loro, kuping loro, cangkem siji, lesan isian 7, 8 bolongan ngarep, 9 bolongan mburi. Sing 10 niki ubun-ubun. Keempat mangke medalipun roh, keluarnya roh Kudus jenengan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang meninggal itu kan biasanya kan jenengan kalau pengen niteni kan wah sikili rasanya sudah nggak ada karena rasa tadi sudah mulai berangkat, mulai ke atas. Kadang-kadang sampai perut pun masih bisa bicara, tapi sikil kakinya sudah nggak ada rasanya. Ya ini sama seperti sujud itu kan belajar mati. Ya, sujud itu namanya mencari galih kangkung. Nah, ini nanti kalau saya sampaikan nanti sampai apa boleh terkait kuntul melayang ketemu Dewa Ruci kira-kira nanti kejuran apa orang. Oke nanti kondisional mawon. Nah ini jadi ajaran ini sebetulnya sama, intinya sama lah. Sama dengan Raden Surakartono, juga sama karo Raden Ngabung Warsito itu kan ajarannya slogannya kan kodok ngemulangi apa saged sing biasanya kan ngemuli kodok. Maksudnya pun ketika kita sudah sujud rasane sampun bisa berjalan memutar atau cokro manggilingan coro Jawane. Nanti ketika kita sujud itu sing nyujud non itu Banyu Parwitasari, air putih kita sendiri. Nah ketika Banyu Parwitasari tadi itu sudah bisa mengalir ke sekejur tubuh, maka sukma rolas tadi, sukma rolas nungso kuwi duwe sukma rolas. Mula sukma karo roh niku ana bedane. Sukma dhewe roh niku roh dhewe. Nek padha Gus Dur salah. Gus Dur kan maturipun kan lamun palastra ing pungkasane ora kasasar roh lan mula roh iku dhewe sukma iku ilmu sukmane manusa iku ana rolas. Sukmane iku ketika sudah hidup berwujud maka dia akan menjaga raga kita ini. Iki sing dikarepake Raden Ngabung Warsito kodhok ngemuli langit. Kodok niku sukmane, leng niku raga niki, wadah niki, omah niki. Leng ini kan omah niki. Omahe sukma, omahe roh niku dikemuli, tegese dikemuli dijaga karo sukmane awake dhewe selama 24 jam non-stop. Nah, iki sing digadhahi Sosrokartono sekti tanpa aji. Jadi kita nggak perlu maca mantra barang nggak perlu. Ini secara teknisnya seperti itu. Sekti tanpa aji digudaya tanpa mantra. Nanging niku ora kena kanggo pangeram-eram. Tidak bisa untuk dibuat apa? Tidak apa jenenge pangeram-eram. Dibuat apa? Agul-agulan. Tinggu jajal-jajalan gitu, ampuh sekti nggak bisa. Nah, coba kalau kita poso 3 dino nglakoni kejedukan itu bisa dipelakok ora kaiki bisa insya Allah. Tapi ketemu niki nggih pun karena itu pakainya khodam, kita nggak pakai khodam. Jadi kita kuat, kita sehat karena kita berolah rasa kita diolah. Insya Allah awake sehat. Ingatnya metu nyawa sehat. Nah, Banyu Parwitasari tadi yang bisa mengalir tadi itu menetralisir semua penyakit sebenarnya awake dhewe tadi. Misal diparingi sehat. Ini kalau loro berarti apa sing sakit loro awake dhewe menungso lumrah yo loro barang.
ya, ya loro, ya pilek, ya watuk barang. Tapi kan insya Allah tidak sampai sakit yang koyo stroke, koyo napa maneh berat-berat itu. Dan iki muga-muga sekedhik napa pengupasan masalah cara keilmuan menurut ajaran Jawa dan juga ajaran Islam sebenarnya itu sama saja. Baik itu konsep dari Imam Ghazali ataupun itu konsep dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari atau bahkan dari konsep Syekhul Qasim Junaidi al-Baghdadi. Insya Allah sama. Jadi ketika saya membaca kitab Hikam melihat cerita dari Syekh Yahya bin Mu'ad yang menceritakan Ibnu Sinan Abu Yazid al-Bustami menceritakan tentang musyahadahnya kok sama seperti yang kita lakukan. Jadi lebih mantap, lebih yakin bahwa niki muga-muga saged nekake datang jenengan kula datang leko ilah dipun paringan aman selamat dunia akhiratipun paringi bahagia dunia akhiratipun amin Allahumma amin. Makatan itu yang saya sampaikan untuk pada malam hari ini. Kita juga nanti pada malam berikutnya. Akhiran kalau mohon maaf. Akhiran mohon maaf bila kami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.